Pandji Pragiwaksono, ketika stand-up komedi menjadi alat perlawanan. Di tengah iklim demokrasi Indonesia yang seringkali gaduh namun miskin keberanian, suara-suara kritis justru kerap lahir dari tempat yang tak terduga. Salah satunya dari panggung hiburan. Disinilah nama Pandji Pragiwaksono menjadi fenomena tersendiri. Ia bukan sekadar komika, bukan pula hanya entertainer. Pandji adalah contoh bagaimana stand-up komedi bisa menjelma menjadi medium perlawanan sosial, kritik politik, dan pendidikan publik, sesuatu yang jarang, berisiko, dan tidak populer di negeri yang masih alergi pada kritik. Pandji hadir di ruang publik bukan sebagai politisi, bukan aktivis struktural, tetapi sebagai warga negara yang memilih berbicara ketika banyak orang memilih diam. Dalam konteks Indonesia, di mana kritik sering disalahartikan sebagai kebencian, dan perbedaan pendapat kerap dianggap ancaman, keberanian Pandji untuk speak up adalah sikap politis itu sendiri. Stand-up komedi, dari tawa ke kesadaran. Secara historis, stand-up komedi di banyak negara memang lahir sebagai alat kritik sosial. Di Amerika Serikat, George Carlin dan Lenny Bruce menjadikan panggung komedi sebagai ruang pembongkaran kemunafikan negara, agama, dan kapitalisme. Di Indonesia, tradisi ini relatif baru dan lama dianggap sekadar hiburan ringan. Pandji menggeser persepsi itu. Ia membawa stand-up komedi ke wilayah yang lebih berbahaya, isu-isu kebangsaan, nasionalisme sempit, rasisme, intoleransi, kebijakan negara, hingga kemunafikan mayoritas. Materinya tidak nyaman. Lawakannya tidak selalu membuat tertawa lepas. Seringkali, penonton tertawa lalu terdiam, karena merasa disindir, ditampar, atau dipaksa berpikir. Di titik ini, Pandji mematahkan anggapan bahwa komedi harus netral. Ia membuktikan bahwa komedi bisa berpihak, dan keberpihakan itu justru membuatnya relevan. Keberanian yang mahal di negeri sensitif. Berbicara kritis di Indonesia bukan tanpa risiko. Sejarah mencatat bagaimana suara-suara berbeda dibungkam, dikriminalisasi, atau dihabisi karirnya. Di era digital, risikonya berubah bentuk, persekusi, doxing, pembunuhan karakter, hingga ancaman fisik. Pandji berkali-kali berada di pusaran itu. Ia berbicara soal Papua, wilayah yang sering dibungkam dengan alasan keamanan nasional. Ia mengkritik rasisme terhadap orang Papua, menyebut bagaimana negara gagal hadir secara manusiawi, dan bagaimana nasionalisme sering dipakai untuk membenarkan kekerasan. Sikap ini membuatnya dicap tidak nasionalis, antek asing, bahkan pengkhianat. Ia bersuara soal intoleransi dan radikalisme, baik yang berbasis agama maupun nasionalisme sempit. Ia mengkritik kelompok mayoritas yang merasa paling benar, paling suci, dan paling berhak mengatur orang lain. Dalam masyarakat yang sensitif terhadap isu agama, sikap ini adalah taruhan besar. Ia juga konsisten menyinggung ketimpangan sosial, kemiskinan struktural, dan kemunafikan kelas menengah yang gemar bicara moral tapi menutup mata terhadap ketidakadilan. Pandji tahu risikonya. Namun ia tetap bicara. Bukan karena ia kebal kritik, tetapi karena ia memilih tanggung jawab sebagai warga negara. Kasus Papua, kritik yang jarang diucapkan. Salah satu sikap Pandji yang paling kontroversial sekaligus paling penting adalah keberaniannya mengangkat isu Papua. Ketika sebagian besar figur publik memilih aman, Pandji justru masuk ke wilayah yang dianggap tabu. Ia tidak bicara Papua dengan bahasa separatisme murahan. Ia tidak menyerukan kemerdekaan secara simplistik. Yang ia lakukan adalah mempertanyakan, mengapa orang Papua diperlakukan berbeda? Mengapa rasisme terhadap mereka dianggap lumrah? Mengapa kekerasan negara selalu dibenarkan atas nama keutuhan NKRI? Dalam berbagai materi dan diskusi publik, Pandji mengajak audiens untuk melihat Papua sebagai manusia, bukan sekadar wilayah strategis. Ia membongkar bagaimana narasi nasionalisme seringkali digunakan untuk membungkam empati. Keberaniannya ini penting, karena Papua adalah cermin kegagalan negara dalam mengelola keberagaman. Dan Pandji memilih bercermin, bukan memalingkan wajah. Intoleransi dan mayoritarianisme, kritik dari dalam. Pandji juga konsisten mengkritik intoleransi, terutama yang lahir dari kelompok mayoritas. Ia tidak anti-agama. Ia justru mengkritik cara beragama yang arogan, merasa paling benar, dan memaksakan tafsir pada orang lain. Dalam masyarakat yang sering memuja mayoritas, kritik seperti ini dianggap provokasi. Padahal, yang ia lakukan adalah mengingatkan bahwa demokrasi bukan soal siapa yang paling banyak, tetapi siapa yang paling adil. Pandji berani mengatakan bahwa kebebasan beragama bukan hanya hak mayoritas, tetapi juga minoritas. Ia mengkritik pembiaran terhadap persekusi, penutupan rumah ibadah,
dan kekerasan berbasis identitas. Keberanian ini membuatnya diserang dari berbagai arah. Namun ia tetap konsisten, karena baginya diam adalah bentuk persetujuan. Nasionalisme kritis versus nasionalisme buta. Salah satu tema penting dalam narasi Panji adalah nasionalisme kritis. Ia menolak nasionalisme buta yang menutup mata terhadap kesalahan negara. Baginya, mencintai Indonesia bukan berarti membenarkan semua yang dilakukan pemerintah. Panji sering menegaskan bahwa kritik adalah bentuk cinta yang paling jujur. Ia menolak logika bahwa, kalau tidak suka, silakan keluar dari Indonesia. Logika itu, menurutnya, adalah cara malas untuk menghindari tanggung jawab memperbaiki negeri. Dalam konteks ini, Panji berdiri berseberangan dengan budaya feodal yang masih kuat, budaya sungkan, budaya diam, budaya asal aman. Ia mengajak masyarakat untuk dewasa dalam bernegara, bahwa negara bukan orang tua yang tak boleh dikritik. Media sosial, arena baru perlawanan. Selain panggung komedi, Panji aktif menggunakan media sosial sebagai ruang edukasi dan perlawanan. Ia tidak sekadar membuat opini, tetapi membangun argumen, merujuk data, dan membuka diskusi. Namun media sosial juga menjadi arena paling brutal. Setiap pernyataannya dipelintir, dipotong, dan disebarkan tanpa konteks. Ia diserang oleh buzzer, kelompok ideologis, dan warganet yang hanya membaca judul. Yang menarik, Panji tidak merespons dengan emosi. Ia memilih menjelaskan, berdialog, atau jika perlu, menertawakan kebodohan itu sendiri. Ini menunjukkan kedewasaan politik yang jarang dimiliki figur publik. Harga yang harus dibayar. Keberanian selalu punya harga. Panji kehilangan sebagian audiens. Ia ditinggalkan oleh mereka yang hanya ingin tertawa tanpa berpikir. Ia kehilangan peluang komersial. Namanya sering diseret dalam kontroversi. Namun di sisi lain, ia mendapatkan sesuatu yang lebih penting, integritas. Ia tidak menggadaikan pikirannya demi popularitas. Ia tidak mengubah sikap demi aman. Sikap ini adalah anomali. Dan justru karena itu, Panji relevan. Panji dan tradisi intelektual publik. Jika ditarik lebih jauh, Panji dapat dilihat sebagai bagian dari tradisi intelektual publik, orang-orang yang menggunakan ruang publik untuk mengkritik kekuasaan dan mendidik masyarakat. Ia mungkin bukan akademisi, tetapi gagasannya punya dampak nyata. Ia menjembatani isu-isu berat ke bahasa yang bisa dicerna publik. Ia membawa diskursus politik ke panggung komedi, ke YouTube, ke Instagram, ruang yang selama ini jarang diisi pemikiran kritis. Dalam hal ini, Panji melakukan kerja yang sering gagal dilakukan negara, pendidikan kewargaan. Keberanian Panji Pragiwaksono untuk speak up adalah pengingat penting, bahwa demokrasi tidak hidup dari pemilu 5 tahunan, tetapi dari keberanian warganya untuk bersuara. Panji tidak sempurna. Ia bisa salah. Pendapatnya bisa diperdebatkan. Namun yang tak bisa disangkal adalah konsistensinya untuk tidak diam. Di saat banyak figur publik memilih aman, Panji memilih jujur. Dan dalam sejarah bangsa manapun, perubahan tidak pernah lahir dari mereka yang diam. Ia lahir dari mereka yang berani bicara, meski diserang, dicaci, dan disalahpahami. Panji Pragiwaksono telah memilih posisi itu. Bukan sebagai pahlawan. Bukan sebagai nabi kebenaran. Tetapi sebagai warga negara yang menolak bungkam. Dan di Indonesia hari ini, itu sudah lebih dari cukup untuk disebut berani. Sekian, jangan lupa support channel saya ya, terima kasih.